Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan belajar melanjutkan lagi materi tentang teks anekdot. Kemarin sudah tentang pengertian, tentang maksud dalam isi teks anekdot. Kali ini kita akan belajar tentang menganalisis isi, struktur dan kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks anekdot. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang isi yang terdapat dalam teks anekdot. Anekdot menyangkut bermacam-macam tema. Ada yang berkenaan dengan tema politik, ada pula yang terkait dengan masalah hukum. Banyak pula anekdot yang berkenaan dengan kebiasaan masyarakat sehari-hari. Tema-tema itu dapat diketahui melalui tokoh utamanya dan kata-kata yang dominan muncul pada anekdot itu. Jadi, tema dari teks anekdot itu bisa diketahui berupa judul apa dengan melihat tokohnya dan tema apa, kata-kata yang digunakan dalam sebuah teks anekdot. Nah, selanjutnya tadi setelah kita membahas tentang isi yang berkaitan dengan tema, nah sekarang kita akan membahas tentang struktur teks yang ada dalam teks anekdot. Nah, dalam struktur teks anekdot ini terdapat 5 rangkaian. Yang pertama ada abstraksi, orientasi, krisis atau komplikasi, reaksi, koda, dan koda. Nah, yang pertama ada abstraksi. Nah, abstraksi ini yaitu berupa pendahuluan teks yang memberikan gambaran umum mengenai cerita. Nah, pada abstraksi ini digunakan untuk menceritakan penjelasan apa pembukaan dalam suatu teks. Jadi abstraksi ini berupa pendahuluan pembukaan dalam suatu teks. Selanjutnya yang kedua ada orientasi. Orientasi ini adalah gambaran mengenai latar belakang alasan cerita tersebut terjadi yang menjadi penyebab utama terjadinya krisis. Cerita mengarah pada konflik yang terjadi pada tokoh-tokoh di dalam cerita. Nah, itu orientasi. Jadi, orientasi ini gambaran. Tadi pada abstraksi itu baru pengenalan, baru pendahuluan, gambaran umum. Nah, pada orientasi ini sudah gambaran mengenai latar belakang, sudah dijelaskan kenapa alasan cerita itu terjadi dan sudah mengarah kepada konflik atau pada krisis. Jadi pada orientasi ini konflik sudah mulai sudah mengarah pada konflik. Selanjutnya yang ketiga yaitu krisis atau komplikasi. Nah, krisis atau komplikasi ini yaitu berupa intinya. Jadi sudah masuk isi dan inti, mengungkapkan pokok masalah atau isi masalah dalam cerita tersebut. Pada bagian inilah yang mengandung humor. Nah, pada krisis ini sudah dijelaskan, diceritakan bagaimana konflik itu terjadi, bagaimana masalah itu terjadi. Nah, dalam penjelasan penceritaan masalah tersebut sudah dimunculkannya humor-humor untuk mengundang pembaca itu agar bisa terhibur. Nah, selanjutnya yang keempat ada reaksi. Reaksi itu mengungkapkan penyelesaian masalah dalam cerita. Reaksi dapat berupa sikap menertawakan atau mencela. Nah, jadi reaksi ini tanggapan atau respon dari krisis. Nah, jadi tanggapan atau respon dalam sebuah di reaksi ini bisa yang berkaitan dengan krisis seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir ada koda. Nah, koda ini yaitu penutup. Penutup ini berisikan tentang amanat dan kritik dari sebuah cerita. Nah, selanjutnya setelah tadi isi dan struktur, nah kemudian kaidah kebahasaan yang digunakan atau yang terdapat dalam teks anekdot. Yang pertama ada penggunaan kalimat langsung yang bervariasi dengan kalimat tidak langsung. Nah,
Kalimat langsung itu apa sih? Kalimat langsung yaitu sebuah kalimat yang langsung diambil atau dikutip dari pembicaraan seseorang yang isinya sama persis dengan yang diucapkannya. Nah, jadi kalimat langsung ini mengutip langsung pembicaraan seorang tokoh. Nah, di situ ada ciri-ciri. Yang pertama, namanya juga dari dikutip, jadi menggunakan tanda kutip atau tanda petik dua. Kemudian penulisannya setelah tanda petik itu pada awal huruf menggunakan huruf kapital. Kemudian terdapat 3 variasi pola susunan. Yang pertama ada kalimat pengiring, kalimat kutipan. Selanjutnya ada kalimat kutipan yang diikuti kalimat pengiring, dan yang terakhir adalah kalimat kutipan, kalimat pengiring, dan kalimat kutipan. Nah, perbedaannya yaitu pada kalimat kutipan, pengiring, dan kutipan ini pada penulisan pada kalimat kutipannya. Nah, jika pada kedua pola penulisan pada kalimat kutipan itu jika pada awal katanya menggunakan huruf kapital, tetapi jika pada pola yang ketiga ini pada penulisan kalimat kutipannya penulisan huruf kapitalnya hanya pada kalimat kutipan yang pertama, sedangkan untuk kalimat kutipan yang kedua tidak perlu menggunakan huruf kapital. Setelah tadi kalimat langsung, nah yang kedua ini ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang melaporkan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi kalimat tidak langsung ini yang mengubah kalimat langsung itu menjadi kalimat yang tidak menggunakan tanda kutip. Jadi kalimatnya dituliskan dalam bentuk kalimat berita. Ada dua ciri-ciri. Yang pertama tidak menggunakan tanda petik karena dalam penulisannya bentuk kalimat berita. Nah, yang kedua terdapat perubahan kata ganti orang. Nah, perubahan kata ganti orang ini dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung ada dua, yaitu yang pertama ada kata ganti orang pertama. Nah, pada kata ganti orang pertama itu seperti saya, aku, kami, kita, dan kemudian diubah dari dari kata ganti orang pertama itu jika mau dijadikan kalimat tidak langsung diubah menjadi kata ganti orang ketiga, yaitu seperti dia, beliau, nama orang, dan mereka. Nah, selanjutnya pada kata ganti orang kedua. Nah, kata ganti orang kedua pada kalimat langsung jika diubah menjadi kalimat tidak langsung itu berubah dari kata ganti orang kedua seperti kamu, Anda, kau, dan kalian diubah menjadi kata ganti orang pertama, yaitu saya, aku, kami, dan kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada penggunaan nama tokoh utama orang ketiga tunggal. Nah, orang ketiga tunggal itu apa sih? Orang ketiga tunggal itu seperti dia, beliau, nama orang. Nah, itu kata ganti ketiga tunggal. Jadi penyebutan nama dalam tokoh itu bisa menggunakan nama aslinya atau nama faktual, bisa juga menggunakan nama samaran. Karena dalam teks anekdot kan bersifatnya menyindir. Seperti itu. Selanjutnya ada penggunaan kata keterangan waktu dan konjungsi temporal. Nah, meskipun sama-sama berkaitan dengan waktu, tapi keterangan waktu dan konjungsi temporal ini berbeda. Jika kata keterangan waktu itu adalah kata keterangan waktu yang menjelaskan kapan peristiwa tersebut berlangsung. Nah, contohnya seperti suatu ketika, ketika tiba, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam keterangan waktu. Tetapi jika konjungsi temporal itu yaitu kata hubung. Nah, namanya juga konjungsi yaitu kata hubung atau kata penghubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Contohnya seperti selanjutnya, lalu, akhirnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada penggunaan konjungsi penerang atau penjelas seperti contohnya itu bahwa. Nah, pada konjungsi penerang atau penjelas ini digunakan untuk mengubah dari kata
dari kalimat langsung diubah menjadi kalimat tidak langsung biasanya disertai dengan konjungsi penerang. Selanjutnya ada penggunaan kata kerja material dan kata kerja mental. Sepertinya semua teks itu pasti mengandung kedua kata kerja ini karena kata kerja material itu kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas. Jadi aktivitas dalam kata kerja mental itu terlihat kegiatannya, berbeda dengan kata kerja mental yang orang lain tidak bisa melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh tokoh. Nah, selanjutnya ada teks anekdot itu mengandung kalimat retoris. Nah, kalimat retoris itu termasuk ke dalam majas. Majas yang berupa pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Kenapa tidak perlu jawaban? Karena jawaban atau maksud dari si penanya itu sudah terkandung, sudah terdapat dalam pertanyaannya. Jadi si pendengar itu ketika ditanya tidak perlu menjawab karena jawabannya sudah terdapat dalam si pertanyaan yang dipertanyakan kepada si penanya. Selanjutnya yang terakhir yang terdapat pada kaidah kebahasaan yaitu penggunaan kalimat perintah dan kalimat seru. Nah, meskipun sama-sama menggunakan tanda seru, tapi isi dari kalimat perintah dan kalimat seru itu berbeda. Jika kalimat perintah itu bertujuan memberi perintah, sedangkan kalimat seru itu tujuannya untuk mengungkapkan bagaimana ekspresi yang ada di dalam diri seorang tokoh. Nah, jika pada kalimat perintah itu ciri-cirinya mengandung kata tolong atau jangan, kemudian beberapa katanya mendapat imbuhan lah dan kan. Sedangkan kalau kalimat seru itu mengandung berupa contoh kata seru yaitu wow, asyik, astaga, dan lain sebagainya. Baik, penjelasan untuk materi yang ketiga tentang teks anekdot ini saya kira cukup. Jika ada materi yang belum dipahami bisa ditanyakan, bisa berkomentar dalam postingan materi. Dan jika adik-adik belum paham dengan materi ini, nanti akan ada tugas yang saya berikan agar adik-adik bisa lebih paham lagi dengan materi terkait dengan teks anekdot ini. Baik, saya akhiri penjelasan materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.